Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Awal ajrohu ing umar nasir Koda ayat jiba satu yang berkali Allah Al-Quran Krim Ajib Wa alimuna muduruna Sosul kafe Ajrohu ing bayaran Ajib Wa wa'alidhawi Ajib Iku kira'ani ing dalam perasaan Ajib Wa hadis nomor 195 kitab Muhtar Hadis ini menjelaskan tentang etika atau peraturan berkaitan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Jadi orang yang mempekerjakan kita bagaimana nanti kalau bisa memberikan upah sebelum keringatnya kering, ya artinya dalam tempo yang jangan terlalu lama, terutama bagi sebuah pekerjaan yang sifatnya sebuah bayaran itu langsung bulanan, bulanan atau mundur segala jadi etikanya seperti itu. Wa ilmu ajrun tegese para pekerja itu diberitahu tentang bayaran sepiro. Jadi maka tidak salah ketika kemudian para bekerja menanyakan bayaran sepiro. Itu boleh semua. Yang memberi pekerjaan juga berkewajiban untuk memberitahu sampai kerja namanya meskipun tak bayar sebenarnya ya, jadi biar sama-sama tahu. Jadi orang ambil berjodoh kita kan bayaran berumur kalau bayaran sama-sama orang baik tidak masalah. Artinya yang memberi pekerjaan orang baik, yang bekerja juga orang baik. Artinya berdasarkan suatu pekerjaan tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika bekerja kepada seseorang, terus
apalagi yang memberi pekerjaan itu bukan kategori orang yang baik. Misal contoh mandor, mandor tidak memberi tahu tentang bayaran pekerjaan sepiro sing bekerja orang lagi juga diperalat oleh mandor kalau ngasihkan diri misalkan sedih satu sih temannya dibayar lagi kalau pekerjaan itu belum berarti kan ada yang tidak beres. Jadi oleh karena itu pekerja mengetahui opahnya itu ya menjadi haknya pekerja untuk bisa mengetahui opah. Nah yang memberi pekerjaan punya sebuah keharusan untuk memberitahu tentang seberapa opahnya itu. Ini itu pun dengan tapi sampai segitunya berkaitan dengan berpengalaman. Nah yang repot itu memang sifatnya sosial ya. Sosial itu Allah artinya itu berkaitan pekerjaan dan karyawan atau pekerjaan karyawan dan yang bekerja. Aglamun nasi utawi luwih ngagung-agungan manusa apa hama susah. Iku al-mu'min wa mu'min yahdamu kang prihatinaken sapa mukmin di alam dunia kelawan perkara dunia wa amri akhirat hilang perkara akhirat rawabi majah Anas. Hadis berikutnya menjelaskan bahwa seagung-agungnya manusia yang memiliki cita-cita atau seagung-agungnya manusia yang memiliki keprihatinan atau cita-cita adalah seorang mukmin yang memiliki cita-cita atau keprihatinan perkara dunia dan perkara akhirat. Ya, artinya sebaik-baiknya manusia itu yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mencari dunia dalam rangka untuk kebaikan akhirat. Mencari akhirat tidak melupakan perkara dunia sehingga kedua-duanya itu menjadi imbang. Nah, itu sebaik-baiknya seperti itu. Golek dunia tok lawan karo akhirat yo boten sah. Akhirnya jadi wong dunia. Golek akhirat tok babagan dunia orang terpikirkan atau babagan dunia orang digolek akhirnya juga tertati-tati. Keluarga ini bisa besok-besok pameran. Jadi kudu imbang. Dunia ini digolek, akhiratnya digolek. Akhirat digolek, dunia ini digolek. Imbang itu termasuk alam nasib. Gede-gede cita-cita manusia itu ya orang yang punya dua pemikiran atau dua cita-cita seperti itu. Kemudian hadis 197. A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. A'dhamun nasi utawi luwih agung-agunge manungsa apane haqqan. Hakke 'alal mar'ati ngatasé bojo wedok iku zawjuha bojone mar'ah. Wa a'dhamun nasi utawi agung-agunge manungsa apa haqqan ala rajul ing atas wong lanang iku ibu rajul rawu hakim al-Aisyah. Hadis selanjutnya bahwa gede-gedene utawa agung-agung manusia gede-gedene tanggung jawab utawa hak gede-gedene hak perempuan atau istri adalah suami. Artinya suami memiliki hak terhadap istrinya. Istrinya memiliki kewajiban kepada
Nah sementara gede-gede hak wong lanang adalah ibu. Artinya seorang laki-laki masih punya tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, dikandung maksud bagaimana seorang istri terhadap suami, ya harus taat. Demikian pula seorang laki-laki terhadap ibu harus taat. Satu riwayat zaman Nabi ada seorang perempuan, orang tuanya sakit. Saat sebelum orang tua sakit itu, suaminya mau merantau jauh-jauh dia berdagang, berniaga. Karena di antara salah satu profesi orang Arab zaman itu saat itu adalah yang paling populer adalah berdagang. Dan berdagang itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada seorang suami akan berdagang berpesan pada seorang istri, aku harus dagang sama cuma urus-urusan rumah tangga. Karena seorang istri ini sangat patuh terhadap suami. Sehingga suatu ketika dikabari keluarganya bahwa orang tuanya itu sakit, orang tuanya sakit, saudaranya itu berpesan agar dia menyebut orang tuanya. Jawabannya, manggil suami. Beberapa minggu belum cukup dan si istri tadi belum menjenguk orang tua. Dipesoni malih orang tua wis misal ibu wis rada parah sekarang mangke kita suami. Sampai menutup yang sudah meninggal, si istri tadi belum jenguk karena dengan alasan menunggu pulangnya suami karena meninggal saat itu sudah dipesoni oleh suami. Nah, kabar sampai ini kemudian sampai kepada Rasulullah. Si istri tadi diadukan kepada Rasulullah. Ketika mendengar seperti itu, Rasulullah berseru bahwa orang tua yang meninggal tadi karena kepatuhan anak perempuannya terhadap suami menyebabkan orang tua itu masuk surga. Sementara si istri meskipun tidak pernah mengeluh, justru itulah baktinya terhadap si suami. Sehingga orang tua yang seperti ini berhak memulai surga istri Allah. Jadi istri punya kewajiban kepatuhan terhadap suami, sementara suami punya kewajiban kepatuhan terhadap orang tua. Sehingga maksud bagi para istri, misal ada suami yang menyisihkan sebagian hartanya untuk keperluan orang tua, ya jangan kemudian diprotes. Karena seorang laki-laki punya kewajiban terhadap orang tua, masih punya kewajiban terhadap orang tua. Istri punya kewajibannya kepada suami. Jadi apa? Jangan disalahartikan. Kayak kalau ini kalau minggu juga karena suami itu masih punya kewajiban terhadap orang tua. Karena justru anak tadi orang mengkhianati malah si suami keterusan. Jadi meskipun kadang-kadang orang tua yang kalau itu memaklumi kondisi keluarga, kemudian kadang malah ada membuat saya bantu anak, saya keluarga biasanya. Tapi ketika suami mengakui ojo dilarang, ojo dimasukkan, ojo didomong, memang itu masih kewajiban seorang anak laki-laki terhadap orang tua, terutama ibunya.
Abdomun nasi utawi agung-agung menungso kene barokatan keberkahan. Iku aisyarun luweh gamane, iku aisyarun luweh gamane guna. Nisa iku aisyarun guna luweh gamane nisa. Apa nih makmunah dan ragati. Rawahu Ahmad an Aisyah. Luweh agung-agunge keberkahan yakni seorang istri atau seorang perempuan sing ragate kuwi gampang, ragate kuwi murah. Tegese ragate murah murah. Luwih agung-agung menungso iki cara simele wong wedok sing ora loyal. Wong wedok sing biaya hidupnya itu ya tidak mempersulit orang dari angel, orang dari susah suami. Mangan yo sak pakaian yo sak duwe. Jadi orang royal. Lagi malah justru modern keberkahan ini. Onone terjadi ketidakberkahan, terjadi ketidakberkahan atau bahkan percekcokan karena kadang-kadang si istri menuntut yang lebih dari suami. Kemampuannya sepiro tapi penjalukan ini koyo kain. Apa meneh nek wis uripe royal, kemudian cara zaman saiki jenenge ibu sosialita. Ono senam yo senam ono arisan yo arisan. Satu sisi kemampuan si suami terkadang terbatas, tapi karepane si istri uripe ning podo kaya kanca-kancane. Apa ngampit mengkarapan boleh akhirnya kaya kanca-kancane dan seterusnya. Ini yang akan menurunkan derajat keberkahan di dalam rumah tangga. Sebab dengan keberadaan seperti itu, suami jadi kadang-kadang colokan pikir ternyata gaya hidup istri mengikuti gaya hidup orang-orang yang lebih mampu. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Kanjeng Nabi memberikan sebuah penghargaan kepada seorang istri sing urip ragate niku sing sederhana. Ragate sing napa niku omong. Jadi seberapapun yang dikasihkan oleh suami disyukuri. Ya, dicake sing sak semestinya. Bagaimana orang berkah ketika si istri menerima, akhirnya kan suami bongo. Ketika suami bongo, dadeke cara wong kerja kuwi nyaman. Nah, di situ maka akan memperoleh atau menambah keberkahan. Yang namanya keberkahan itu siapa namanya keberkahan itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ketika si istri kemudian menerima apa yang diberikan suami akan merasa beruntung, maka di situ akan bertambah sebuah kebaikan, keluarga dan tambah harmonis dan seterusnya. Tapi nek kok kemudian istri kok urip royal diwehi pendapatan apa suami nek ora dan sebagainya, akhirnya kekeluargaan jadi kurang harmonis. Makanya Kanjeng Nabi memberikan peringatan seperti itu. Makanya nek menungso kok gelem nuruti tuntunan Kanjeng Nabi insyaallah kepenak. Sing dadi masalah niki niku mergo menungso nuruti keinginan pribadi. Bahwa kalau pribadi orang ajaran Kanjeng Nabi ya wis. Kadang-kadang kadang-kadang yo sing orang terkait orang ya kira apa tukaran oh beda tukaran udah kamu udah seminggu makanya kan ini sampai perhatian sampai sekarang itu karena di antara salah satu faktor penyebab perpecahan dalam rumah tangga karena terdapat perilaku istri yang ora terima atau kurang terima.
atas ragat sing diparingi dening suami. Kanjeng Nabi memberikan peringatan itu. Oh. Agama ayat itu utawi lagu-lagunya ayat fil Quran yang dalam Al-Quran. Iku ayat kursi ayat kursi. Jadi ini Nabi Dawud Malik hadis nomor 199. Lu yang mengagumi ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Mau nggak mau bocoran ayat kursi. Dengan kemudian umat bocoran ayat kursi. Wadal ayat utawi ngadir-adir ayat fil Quran yang dalam Al-Quran itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Luwe adil-adil ayat di dalam Al-Quran adalah ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha sabana Gusti Allah iku ya'muru ana sapa Allah bil adli lawan adil wal ihsan lan Gusti Allah itu sangat demen sekali kepada seseorang ataupun lembaga ataupun pemerintah yang mau menegakkan keadilan dan kebaikan. Maka muncul ayat ini. Ini diperuntukkan bagi siapapun. Nah, kalau ingin dicintai oleh Allah ya tegakkan sebuah keadilan. Wa ayati utawi luwih enteng-enteng ayat fil Quran ing dalam Al-Quran iku faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran wa ya. Barang siapa melakukan satu pekerjaan meskipun sebesar biji darah, kebaikan biji darah, maka dia akan memperoleh kebaikan itu balasan sebagai balasan. Dan sebaliknya barang siapa yang melakukan sebuah keburukan meskipun hanya sebiji darah, maka dia akan memperoleh balasan dari perbuatan buruk tersebut. Warja utawi wajayatin utawi luwih diarep ayat fil Qur'an dalam Al-Qur'an. Iku ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya ibadiy kamu insun alladzina yawrupani wa maka asrafu kamu demiwati-wati sapa alladzina ala anfusihim ing atase awake alladzina la taqnatu wa jodoh merasa kubat sapa sira dari saking rahmat Gusti Allah. Innallaha sabana Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah adzunub bae kula dosa jaminan hal kabeh. Jadi ayat pengharapan ayat-ayat pengharapan di dalam Al-Qur'an itu adalah ya ibadi kaula insun alladzina yawmake asrafu ka padha lewati wates, wae ambaku sing padha lewati wates sing padha maksiat sing padha durhaka. Ala anfusihim ing atase dirimu sendiri. Maka la taqnatu aja padha pegon sapa sira kabeh min rahmatillah isane rahmat Gusti Allah. Jadi artinya apa bahwa ayat ini menyerukan kepada kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan, maka jangan pernah putus dari rahmat Allah. Jangan punya pemikiran mati dosa ning masyarakat namun aku sholat apa iya ditampa dari Gusti Allah. Jangan punya pikiran seperti itu. Sebesar apapun dosa yang manusia, Gusti Allah niku rahmat Gusti Allah niku tetap harus kita harapkan. Dan ingat bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni atas dosa-dosa semuanya. Jadi meskipun awal di dosa paribasa bisa gunung bukut atau seapapun, tapi harus perlu kita ingat bahwa pelas asih Gusti Allah niku luwih agung tinimbang
bentuknya. Jadi welas kasih Gusti Allah niku luwih agung tenimbang bentuknya Gusti Allah. Sehingga apapun kondisi kita, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jangan kemudian kita putus asa atas rahmat Gusti Allah. Kita harus selalu husnudzon, kita harus selalu mengharap rahmatnya Allah. Dalam arti melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya cepat-cepat kita tobat kepada Gusti Allah, minta pengampunan, dan Allah pasti akan mengampuni. Allah pasti akan mengampuni, karena Allah akan mengampuni. Tobat Allah adalah semua pengampun. Jadi jangan punya pemikiran bahwa aku menghapus dosa, yang menghapus suatu ditolong dari dosa. Jadi apapun kondisi atau dosa apapun yang pernah dilakukan, lawan malu cilik orang tahu melanggar, lalu cilik orang tahu ibadah, nyoyo isin percuma atau belajar. Justru ketika ada kesadaran bahwa kita harus ibadah, tobat marang Gusti Allah, betul usah pikir panjang, wis pokoke aku tak arep sholat, aku tak arep aku tak sholat, tobat marang Gusti Allah. Ini pasti Gusti Allah ngampuni. Ini pasti Gusti Allah ngampuni. Apa? Gusti Allah mau ngapura, Gusti Allah Maha menerima taubat. Kasih sayang Gusti Allah itu agung tenimbang bentuknya Gusti Allah. Alamu kodoro sapa sira kabeh ana satune kelakuan iku laisa ora ono pun sama sira kabeh min ahadin bayane saking suci ilaman kecuali harta wa ilaman warisi kecuali harta warisan iku hakun wa didemeni ilahi marang min mali saking dunia malakun mangtawi malakun musik kumah perkara kang wis belanjakan sapa sira wa ma warisika utawi banda warisan sira iku mangkara akhirta kang akan sapa sira utawa nyimpen sapa sira wa masai lakukan sesuatu yang tidak ada padamu kecuali yang berkaitan dengan harta warisan dan harta milik. Jadi harta warisan lebih diutamakan dijaga, sementara harta yang kita miliki lebih didahulukan untuk dibelanjakan. Artinya contoh, jadi orang boleh isi warisan di sini itu butuh HP, yang bisa sing warisan digital, sing dari sudah warisan itu dibayar dan itu direk soal direk. Sing jadi masalah kadang-kadang amesnya babakan misal warisan berempat. Nek orang bidang tanah sing dicetanai dhewe iki tanah warisan. Nek iso sing tanah sing didol iku sing boleh dituku dhewe. Sing bae warisan ojo. Jadi lebih di jauh belajar musik dhewe ada punya warisan ojo. Kadang-kadang yang sampai ke warisan itu ada kebangetan. Ya iso sing didol ya sing pernah dituku to ya sing warisan nambah alinu padha gawe napa niku ngedengno sapa sira halan nikah iki kelangan wa ta'ala pun dadekno sapa sira kabeh ing halan nikah fil masajid dalam masjid wa dari kula padha kula sapa sira kabeh ing atase nikah bintu fi kelawan duf rawahu Tirmidzi an Aisyah. Hadis ini memerintahkan, Kanjeng Nabi memerintahkan
berkaitan dengan orang nikah. Yang pertama, aklimu hadza nikah. Ketika seseorang mau menikahkan atau mau menikah, niku nek iso woro-woro. Mula bener nek cara wong Jawa kuwi wong ngatur bojo aku sampe nikah, siji pertama bubar-bubar. Nyebar layakku panjang perintah ojo kok diam-diam mau nikah. Jadi pertanyaan nggih. Cuman awal nikah kan urusan wong keluarga lho wis nang keluarga bae. Ngumpul di nikahan. Nek apa tujuane kok diumumke? Karena hubungan suami atau hubungan laki-laki dan perempuan meskipun sah, kalau tidak diketahui banyak orang, itu akan bisa menyebabkan fitnah, akan rawan terhadap fitnah. Mula nek apa tujuane nikah diumumke secara umum dalam halayak, itu biar diketahui banyak orang. Men tidak terjadi fitnah, jadi orang mengkawis bojo kok ora mungkin lalu ini sih orang kaya orang tiba kan dan itu kalau di ngomongkan kalau wong nyebar ulang itu termasuk supaya ini mau kata-kata disalahartikan akhirnya nyebar wayang ulang tulisannya kepada si A beras 5 kilo sing mau tujuannya mau gawe mau pakai momen padha dua utawa padha sementara. Tapi dadi kaya diwai kaya menjadi sistem transaksi. Nek layang ulang biyen si A atau misal si A tani karang talon, si B guru karang talon, si C mandor karang talon. Saniki mboten si A beras 5 kilo. Duitnya 100 sebenarnya ya. Plus duitnya 100. Apa rata kok dicatat, bantu catat ditagih. Jadi intinya diumumkan ini wis ilang. Akhirnya jadi perkara transaksi kaya utang ini jadi masalah. Ya nek jenengan ngrasa diutangi terus utangi wajib bayar. Berarti ngono kan apa ngono nganggepe berarti utang. Apa piutang jadi kan diutangi. Ya wis di dibeleke berarti catat semuanya jumlah iki ora alam teko. Dianggap utang sih masalahnya. Dianggap utang ini sih sisanya itu jalan. Wajah lan menjadi kafe film masjid tinggal masjid wong nikah akan wong sunahe apike nang masjid. Apa apike nang masjid. Saiki orang yang rumah. Jadi termasuk menikahkan anak di masjid itu merupakan sunnah. Di masjid berarti nek ngono fungsinya ora bukan sholat tapi iya sholat di masjid itu fungsinya bukan hanya untuk sholat tetapi menikahkan anak termasuk disunahkan di masjid. Di samping itu wadribu alaihi wadribu padha mungkul sapa sira kabeh alaihi ngatasé wong sing nikah acara pernikahan bidufu fi kelawan terbangan. Jadi terbangan pada saat mau nikah, para sunah, orang terbangan nih. Jadi bukan perkara yang bid'ah justru di zaman Kanjeng Nabi, ketika ada orang yang nikah, itu dipukul gitu, atau terbangan. Oleh orang Indonesia, oleh orang Nusantara, oleh orang Karangtano, ketika ada pernikahan, kita nggapaken tundangaken tim. Tundangaken Mas Eko. Nyawa tim ini ku sunah, nggih. Saya cuma tadi.
Niku napa dufuf niku kan cenderung pada nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyian dan di situ ada keramaian, mendatangkan keramaian. Dufuf lah. Keberadaan sound system itu kan dalam rangka gawe rame-rame nalikane ada acara pernikahan. Nah ternyata di situ ada hadis yang menyatakan wali alaihi dufuf saat ada acara pernikahan. Mula nyewa ya itu saat nikah itu termasuk sunnah. Orang kan namung cilik-cilikan. Lah Pak nek ngono nek ngundang orkes karena orkes itu tinggal ditimbang antara kemandaratan dan kemanfaatan gede. Kali pertama tujuan itu wis menyebar tahu. Pindho undang orkes sing nyebabaken dadeke maksiat itu juga merupakan dosa. Berarti antara mandarat dan kemanfaatan lebih banyak mandarat membutuhkan. Tapi mau sekedar rame-rame bukan komen untuk menunjukkan bahwa di situ ada acara pernikahan, ini justru baik atau sunnah. Malu dunia karena sudah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.